Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deddy Kurnianto. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis data dari San Francisco Crime, yaitu data kejahatan yang ada di San Francisco, Amerika Serikat. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi untuk Jupyter Notebook sendiri teman-teman bisa install lewat command prompt, dan nanti setelah selesai tinggal di run aja, dipanggil dengan Jupyter Notebook gitu. Dan nantinya tergantung tempat email kita mau di mana itu disesuaikan ya. Oke, langsung saja. Di sini untuk part pertamanya untuk menganalisis San Francisco Crime. Di sini mengimport package terlebih dahulu. Pada analisis ini saya menggunakan NumPy, terus Pandas, Matplotlib, sama Volume. Volume ini digunakan nanti untuk interaktif mappingnya berbentuk seperti geo gitu ya, map. Oke, sebelumnya kita import dulu menggunakan import NumPy dan menggunakan alias ya biar lebih mudah. Karena kalau kita tidak menggunakan alias nanti kita singkatnya terlalu panjang gitu, jadi alias itu digunakan untuk menyederhanakan. Oke, setelah itu kita load datanya ini map crime in the previous 3 months, jadi insiden kejahatan selama 3 bulan diambil dari ini hanya diambil 3 bulan ya, jadi ada data yang lebih full lagi, tapi di sini saya mengambil hanya 3 bulan. Oke, ini untuk posisinya filenya, jadi disesuaikan saja. Saya menggunakan data set path mendefinisikannya, kemudian saya read CSV sebagai SF atau San Francisco. Oke, sini sudah, kalau sini N2 ini sudah bisa di-run ya. Terus selanjutnya ada import data. Ini set option display datanya seperti ini, ada N6, terus kategori, describe day of week, date, time, PD discrete, resolution, address, sama XY, dan juga ada lagi satu location. Oke, yang selanjutnya ini karena sudah kita lihat datanya seperti ini, kemudian kita ingin melihat kolomnya, fungsi kolom, kolom apa saja yang ada di data tersebut. Kita bisa menggunakan scolumn atau sinfo. Kita coba untuk scolumn dulu. Ini untuk scolumn-nya berisi index sama location seperti tadi, tapi kita bisa menggunakan sinfo. Kita bisa melihat info-infonya seperti datanya jumlahnya berapa, ini 30.000, terus tipenya data itu apa, ini ada objek, ada float juga, seperti itu, biar lebih mudah aja, biar lebih lengkap untuk info dari datanya. Kemudian di sini melihat jumlah datasetnya yang tadi ada 30.000, di sini menggunakan len 30, 70, 760. Terus yang ketiga ini part 3 itu prepare data ya. Prepare data kita akan mengekstrak bulannya sama harinya ke bentuk data field. Jadi kan tadi ini kan masih dalam bentuk campuran gitu ya, belum rapi gitu. Jadi kita mengekstrak dulu bulan sama harinya. Di sini menggunakan lambda row, integernya 0 sampai 2, dari angka 0 kolom 0 sampai 2, baris, row itu baris ya, kolom itu kolom, 0 sampai 2. Untuk mountnya kita buat baru ya, stay-nya ini 3 sampai 5, taran bisa ya. Terus kita ingin melihat, memverifikasi apakah dari kita yang definition itu udah benar apa tidak. Nah, ini kita menggunakan perintah print ya, dengan 0 sampai 2 ini sudah terdefinisi bahwa ini row untuk 2 nya 88 sama ini yang D nya 31. Terus kita ingin melihat tipe datanya, kita bisa melihat ini tipe datanya itu NumPy atau integer. Terus yang selanjutnya, step yang selanjutnya pada part ketiga ini remove variabel dari data frame yang tidak dibutuhkan seperti tadi. Ini kan indeks korum kan NA dan ini dari awal sampai akhir kosong terus, jadi kita harus cleaning atau mendropnya, menghapuskan. Kita bisa menggunakan fungsi del untuk menghilangkan kolom itu, kolom incident number.
Terus yang kedua ini untuk mengedrop atau menghilangkan lokasi yang tidak akan kita analisis ya. Dan di sini ada location. Nah ini lokasi kan tidak kita gunakan, maka kita akan mendropnya atau menghilangkannya karena bisa biar rapi aja data yang kita. Terus kita ngecek lagi sama kayak tadi menggunakan info. Di sini sudah bertambah dengan mount sama D, dan yang tadi location sama itu udah di drop atau hilang. Oke, terus untuk part keempatnya ini kita prepare data terlebih dahulu. Kita melihat jumlah kategori ini larceny atau thief ini sekitar 8.255. Ini untuk kejahatannya larceny, dan paling sedikit itu bribery. Itu yang paling sedikit. Terus yang selanjutnya kita ingin melihat ascending. Ini kan dari yang besar ke kecil ya, tapi ini kita balik dari kecil ke terbesar. Terus ini ada pertanyaan, what crime was commit the most. Ini yang paling itu ini larceny ya. Kita bisa ganti biar sini. Oke, untuk teman-teman bisa buat seperti ini namanya markdown ya. Jadi setelah kita pencet ini kayak barisnya, kita klik aja di keyboard M tandanya markdown. Dan untuk misal kita ingin menggunakan bisa delete, yaitu dengan pencet D, tombol D 2 kali, dan untuk menambahkan kolom itu B. Seperti ini B menambahkan, terus untuk D menghapus itu. Oke, selanjutnya ini tadi ascendingnya true. Terus ini untuk distriknya yang paling banyak itu di Southern, dan paling sedikit ada di Richmond. Ini 6.185 ini untuk distriknya. Step selanjutnya kita ingin melihat yang paling kecil, smaller data frame. Ini di Agustus ya, di bulan Agustus ini 8 kita karena ini 3 bulan ya, 3 bulan ini entah dari tanggal dari bulan 6, 7 sama 8. Bulan 8 itu Agustus. Kita ingin melihat kejahatan di bulan Agustus ini seperti ini. Kita ingin menghitungnya menggunakan len, sama ini ada sekitar 1257 kejahatan di bulan Agustus dengan kategorinya burglary atau crime-nya kejahatannya. Terus yang selanjutnya kita ingin membuat subset dari data frame dengan spesifiknya day atau hari. Kita menggunakan hari. Di sini menggunakan query dengan font-nya ini bulan ke-7, bulan Juli, dengan harinya tanggal 4. Nah, ini day-nya 4 ya, bulan pada tanggal 4 itu berapa? Ini sekitar 341 ya. Ini untuk kolomnya, ini bisa mengambil spesifik gitu loh. Kita mau ambil tanggal berapa, terus bulan berapa, itu bisa. Terus kita ingin mempresentasikan data ini dalam bentuk grafik ya. Di sini saya ingin menunjukkan dari X sama Y variabel. Tadi X sama Y variabel ini dalam bentuk nih. Ini jumlahnya itu berapa? Dalam mapping di daerah itu. Ini merah semua. Kita bisa ganti juga. Ini untuk plotnya seperti ini. Terus yang selanjutnya kita ingin mengidentifikasi number of police department district, jadi nomor polisi di district itu. Nah ini ada setiap district itu ada nomor polisinya, ada 0, 1, 2 sampai 9, ini Tenderloin. Terus selanjutnya kita ingin membuat kolom baru namanya PD District Code, di mana PD District Code ini diambil dari PD District, di mana PD District itu row level sesuai levelnya. Dan sudah bisa, kita ingin melihat scatter plotnya seperti ini ya. Ini C-nya ini
Untuk mewarna sesuai discrete-nya ini ada biru, hijau, terus ungu. Ini sesuai discrete-nya, warna-warna sesuai discrete-nya. Terus yang selanjutnya kita ingin membuat mapping ya, atau visualisasi dalam bentuk map. Di sini menggunakan, ini ada import color untuk warnanya. Kita lihat ini untuk warna-warnanya ya, bisa kita gunakan F0, F8, FF sampai 00 FF. Kita bisa milih salah satu dari warna itu. Ini oke, ini udah jadi. Di sini kan udah di mode warnanya untuk discrete-nya masing-masing. Terus kita masukkan lagi ke discrete-nya, jadi setiap discrete ini udah ada warna-warna tertentu. Oke, kita ingin melihat ini untuk mappingnya menggunakan map OSM dari package volume. Bentuknya seperti ini. Ini untuk mappingnya, jadi bisa interaktif gitu. Ini udah ada bulat-bulatnya ya, ini kejahatan-kejahatannya yang di situ sesuai warnanya, udah disesuaikan dengan tadi untuk memilihnya. Ini volume circle marker, jadi bentuknya bulat-bulat, jadi ditandai gitu. Ini udah ada, jadi ini interaktif gitu. Untuk mappingnya bisa dilihat, ini bisa di zoom juga. Jadi di sini yang distrik yang sering terjadi kejahatan, wilayah-wilayah sering terjadi kejahatan sesuai dari tadi distriknya itu. Oke, selain itu dari data itu kita bisa melihat untuk visualisasi yang lainnya. Di sini saya mengimport seaborn, di mana saya ingin melihat distriknya, jumlah distriknya, di mana dihitung berdasarkan kriminalitasnya, tingkat kriminalitasnya. Di sini yang paling banyak itu di Southern ya, sekitar ini 6.000 lebih kejahatan, dan paling sedikit ini di Richmond, ini sekitar 1.500-an, 1.800 mendekati 2.000. Sini menggunakan warnanya bisa juga diganti dengan warna yang lain. Terus ini misal kita tidak menggunakan X-stick vertikal, jadi nanti tulisannya agak bertabrakan satu sama lainnya, jadi bisa seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin melihat ini by kategori ya, untuk saya grupkan by kategori dan dilihat dari tanggalnya, dimana ascendingnya ini dari yang terbesar, yang paling banyak itu di mana. Ini di Larceny ya, untuk kejahatan Larceny paling banyak, dan paling sedikit ini Burberry, ini kemungkinan hanya mungkin 0 atau 1, ini sekitar 0, tidak ada. Dan yang paling yang ini switch untuk kategori crime-nya ya, yang paling sedikit itu ya, paling sedikit Burberry itu mungkin tidak ada. Oke, selanjutnya ini untuk melihat region dengan crime-nya, ini dilihat dari harinya ya. Harinya kan ada 7 hari, dan paling banyak itu di hari Jumat. Ini sekitar mungkin 500-an data, 450 lebih data ya. Dan yang paling sedikit itu di hari Tuesday, di hari Selasa. Ini berdasarkan hari. Terus yang selanjutnya ini mostly dari jamnya, yang sering itu di jam berapa ya kejahatan itu. Ini yang paling sering itu di jam berapa ini, jam 6 ya, jam 6 pas gelap gitu ya. Dan paling sedikit ini setengah 6 petang gitu ya. Jadi yang paling sedikit, yang paling banyak ini mendekat jam 6 itu. Yang selanjutnya ini berdasarkan bulan ya, tadi kan hanya trimon berarti ini bulan 6, 7, 8 yang diambil dari data ini. Ini bulan yang paling tinggi itu di bulan 7 Juli, ini hampir 10.000 lebih, dan paling sedikit di bulan Agustus. Itu untuk analisis San Francisco crime ya. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa menganalisis tambahan. Misal di sini saya menganalisisnya kurang, jadi nanti datanya saya taruh di kolom deskripsi, teman-teman bisa menambahkan dengan analisis teman-teman yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk kali ini untuk menganalisis San Francisco Crime, Project San Francisco Crime Analyze.
barangkali nanti ada teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.